Untuk yang F, akar pangkat 3 dari 103.823. Yang menempati satuan adalah angka 3. Di sininya kita perhatikan adalah 103. Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edukasi ini yang akan menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Silahkan like video ini jika kalian menyukainya, isi kolom komentar untuk pembahasan apa yang ingin kita bahas, dan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu video terbaru di channel ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara penarikan akar pangkat 3 dengan cepat supaya waktu yang kita butuhkan untuk mengerjakan soal-soal lebih efektif dan lebih tepat. Hal yang perlu kalian ingat adalah angka 1, 4, 6, dan 9. Selain itu, kamu juga harus tahu tentang perpangkatan 3. 1 pangkat 3 itu berapa, 2 pangkat 3 itu berapa, sampai dengan minimal 9 pangkat 3 itu berapa. Untuk ketentuan mengerjakan penarikan akar pangkat 3 dengan cepat, yang pertama, jika yang akan dicari merupakan bilangan satuan, puluhan, dan ratusan, maka hasilnya satu angka. Jika yang akan dicari merupakan bilangan ribuan, puluh ribuan, dan ratusan ribuan, maka hasilnya dua angka. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung ke pembahasan. Oke, kita langsung mulai ke pembahasan. Yang perlu diingat, angka 1, 4, 6, dan 9. Kemudian, selain itu, ketentuannya, jika yang akan kita cari itu merupakan bilangan satuan, puluhan, dan ratusan, maka yang diperhatikan hanya satuannya. Ini hanya satuannya saja yang kita perhatikan. Contoh misalkan akar pangkat 3 dari 8. Nah, coba kita lihat, karena ini cuma satuan ya, 8, kita lihat di bagian ini, kotak ingat ini. Nah, angka 8 ada atau tidak? Karena tidak ada, maka 8 ditambah berapa supaya hasilnya 10? Maka 8 ditambah 2, sehingga hasilnya adalah 2. Kemudian yang B, akar pangkat 3 dari 27. Ini merupakan puluhan. Tetap ya, kita perhatikan adalah satuannya. Satuannya 7. Kita lihat di kotak ingat ini. Ternyata angka 7 itu tidak ada. Nah, kalau tidak ada di kotak ini, maka bilangan tersebut ditambah berapa supaya hasilnya adalah 10? Maka 7 ditambah 3, sehingga hasilnya adalah 3. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Yang C, akar pangkat 3 dari 64. Yang kita perhatikan 4-nya saja yang menempati tempat satuan ya. Nah, 4 ini kita lihat di kotak ingat ini. Nah, ternyata 4 itu ada. Maka jawabannya langsung 4. Kemudian yang D, akar pangkat 3 dari 125. Sama ya, kita hanya memperhatikan satuannya saja, yaitu 5. Ternyata 5 itu tidak ada nih di kotak ini. Maka ketentuannya 5 ditambah berapa supaya hasilnya adalah 10. Nah, berarti hasilnya adalah 5. Untuk yang E, akar pangkat 3 dari 216. Yang menempati satuan adalah angka 6. Nah, angka 6 ini kita lihat di kotak ingat bahwa
6 itu ada. Nah, maka kita langsung tulis saja jawabannya adalah 6. Yang F, akar pangkat 3 dari 343. Satuannya adalah 3. Nah, 3 ini kita lihat bahwa 3 itu tidak ada. Maka ketentuannya 3 ditambah berapa supaya hasilnya adalah 10. Sehingga 3 ditambah 7. Hasilnya 7. Yang G, akar pangkat 3 dari 512 yang menempati satuan angka 2. Angka 2 ini kita lihat di kotak pengingat ini. Ternyata angka 2 itu tidak ada. Maka 2 ditambah berapa supaya hasilnya adalah 10. Sehingga hasilnya 8. Yang terakhir, akar pangkat 3 dari 729 yang menempati satuan adalah angka 9. Nah, 9 ini ada nih di kotak ini. Sehingga kita langsung tulis angka 9. Nah, kalau di pembahasan sebelumnya kita penarikan angka pangkat 3 dengan nilai satuan, puluhan, dan ratusan. Bagaimana sih kalau misalkan penarikan angka pangkat 3 dengan nilai ribuan, puluh ribuan, atau bahkan ratusan ribu? Nah, perlu diingat bahwa penarikan akar pangkat 3 dengan nilai ribuan, puluhan ribu, atau dengan ratusan ribu, kita akan menghasilkan nilai atau hasil 2 angka. Nah, kemudian selain itu, yang diperhatikan bukan hanya dengan satuannya, tapi nilai ribuannya, puluhan ribunya, atau dengan ratusan ribunya. Oke, kita langsung aja untuk yang A. Akar pangkat 3 dari 1728. Yang diperhatikan adalah satuannya angka 8. Nah, nilai ribuannya adalah 1. Untuk yang 8 satuan kita lihat di kotak yang ingat ini. Ternyata 8 itu tidak ada nih. Maka ketentuannya 8 ditambah berapa supaya hasilnya adalah 10. Maka 8 ditambah 2. Kita tulis angka 2. Untuk yang ribuan 1 ini kita lihat di kotak yang berwarna kuning. Nah, 1 ini hasil dari perpangkatan 3 berapa? Nah, kebetulan ada nih 1. Maka kita tulis angka 1 karena 1 ini merupakan hasil dari pangkat 3 1. Untuk yang B, akar pangkat 3 1331. Satuannya adalah 1, ribuannya nilainya adalah 1. Maka kita lihat 1 ini di kotak ingat ternyata ada angka 1. Maka kita langsung tulis angka 1. Untuk yang ribuan ini 1, kita lihat di kotak yang berwarna kuning. Sama seperti tadi soal yang A, hasil dari 1 pangkat 3. Maka kita tulis angka 1. Untuk yang C, akar pangkat 3 dari 13.824 yang menempati satuan adalah angka 4. Nah, di sini puluh ribuannya kita lingkari atau kita perhatikan. Nah, untuk satuannya angka 4. 4 ini kita lihat di kotak ingat. Ternyata ada angka 4. Maka kita langsung tulis 4. Untuk 13-nya ini, nilai puluh ribuannya kita lihat di kotak yang berwarna kuning. Untuk 13 berada di antara 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 3. Nah, maka kita pilih yang mana? Kita pilih yang 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kenapa kok tidak 3 pangkat 3? Karena 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Sedangkan ketentuannya tidak boleh melebihi dari bilangan tersebut. Maka kita pilih angka 2. Untuk yang D, penarikan akar pangkat 3 dari 17.576. Satuannya adalah angka 6. Di sininya 17. Nah, kita langsung untuk yang satuannya 6. Kita lihat di kotak ingat. Ada angka 6. Kita langsung tulis 6. Untuk yang 17-nya kita lihat di kotak warna kuning. Berada di antara sama 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 3. Maka kita ambil 2. Karena kalau misalkan kita ngambil 3,
hasilnya melebihi dari 17. Nah, untuk yang E, akar pangkat 3 dari 46.656. Satuannya angka 6, di sininya 46. Maka 6 kita lihat di kotak ingat ada angka 6. Maka kita langsung tulis angka 6. Terus kemudian 46. 46 itu berada di antara 3 pangkat 3 dan 4 pangkat 3. Nah, maka kita pilih 3 pangkat 3. Karena kalau misalkan kita pilih 4, hasilnya adalah 64. Sedangkan 64 itu melebihi 46. Untuk yang F, akar pangkat 3 dari 103.823. Yang menempati satuan adalah angka 3. Di sininya kita perhatikan adalah 103. Maka satuannya 3, kita lihat di kotak ingat. Ternyata tidak ada nih angka 3. Maka ketentuannya 3 ditambah berapa supaya hasilnya adalah 10. Maka 3 ditambah 7. Untuk yang 103, kita perhatikan di kotak berwarna kuning. 103 berada di antara 4 pangkat 3 dan 5 pangkat 3. Maka kita ambil 4 pangkat 3. Karena kalau misalkan kita ngambil 5, hasilnya adalah 125. 125 melebihi dari 103. Jadi diingat-ingat bahwa tidak boleh melebihi dari bilangan tersebut. Untuk yang G, akar pangkat 3 dari 262.144. Yang menempati satuan adalah angka 4. Kemudian di sini yang diperhatikan adalah 262. Untuk yang keempat, satuan ini kita lihat di kotak ingat. Ternyata 4 itu ada nih. Nah, maka kita langsung tulis hasilnya di sini 4, kemudian 262. Kita lihat di kotak yang berwarna kuning. Ternyata 262 berada di antara 6 pangkat 3 dan 7 pangkat 3. Maka kita ambil yang 6 pangkat 3. Di sini kita tulis 6. Kenapa kok tidak 7 pangkat 3? Karena 7 pangkat 3 menghasilkan 343. Sedangkan ketentuannya tidak boleh melebihi bilangan tersebut, yaitu 262. Untuk selanjutnya yang H, akar pangkat 3 dari 636.056. Yang menempati satuan adalah angka 6. Di sini yang kita perhatikan adalah 636. Untuk yang 6 satuannya kita lihat di kotak ingat. Ternyata ada nih angka 6. Maka kita langsung tulis angka 6. Untuk 636 kita lihat di kotak yang berwarna kuning. Berada di antara 8 pangkat 3 dan 9 pangkat 3. Maka kita tulis atau pilih 8 pangkat 3. Berarti akar pangkat 3 dari 636.056 hasilnya adalah 86. Mudah dipahami bukan? Alhamdulillah, pembahasan di pertemuan kali ini sudah selesai. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua ya. Untuk yang mau bertanya ataupun memberi masukan, silahkan bisa isi di kolom komentar atau hubungi sosial media yang tertera di kolom description. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.